Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu untuk hadir dalam pertemuan P2K2. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu masalah modul 4 tentang perlindungan anak. Jadi dalam modul perlindungan anak itu ada dua sesi yang ada di dalamnya, yaitu pertama pencegahan kekerasan terhadap anak, dan yang kedua pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini cuma tentang sesi 11, masalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebelum saya menjelaskan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termaksud masih dalam kandungan. Nah, itu masuk dalam kategori anak, mulai dari umur 18 tahun ke bawah. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan pengertian hak anak itu adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati dan dilindungi, dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin, yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi anak, mungkin ibu punya anak di rumah, jadi mereka itu mempunyai hak dan dilindungi oleh undang-undang. Untuk pengelompokan hak anak itu ada 4. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk tumbuh kembang. Yang ketiga, hak untuk dilindungi. Dan yang keempat, hak untuk berpartisipasi. Contoh tentang hak untuk hidup yaitu hak atas hidup dan kebutuhan dasar, keberlangsungan hidup anak. Contohnya mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Nah, itu untuk hak anak untuk hidup. Sedangkan hak tumbuh kembangnya itu hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini PAUD, terus kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan yang mengembangkan minat dan keterampilan. Apakah ibu pernah membawa anak ibu itu pergi ke pantai atau kemana? Pernah. Oke, yang selanjutnya tentang hak untuk dilindungi. Ini hak untuk dilindungi yaitu perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Jadi anak itu tidak boleh diperlakukan kasar, dihukum secara fisik dan verbal, digunakan untuk kepentingan seksual ekonomi, dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembang. Jadi anak itu berhak untuk mendapatkan, untuk dilindungi, karena sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi anak ibu-ibu itu tidak bisa mendapatkan perlakuan kasar, contohnya memukul ataukah membentak. Jadi ibu-ibu itu bisa dipidanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, yang berikutnya tentang partisipasi. Untuk masalah memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Jadi untuk di sini anak itu berhak untuk selalu berpartisipasi. Contohnya misalnya sekolah, makan, pakaian, dan pola asuh. Jadi itu anak istilahnya harus selalu berpartisipasi untuk di bidang itu. Sedangkan ada beberapa perlakuan yang salah. Mungkin ibu-ibu melakukan perlakuan salah itu secara tidak sengaja maupun sengaja. Mungkin saya akan memberikan contoh yang pertama, kekerasan fisik. Mungkin ibu-ibu pernah memukul anak secara tidak sengaja. Mungkin ibu-ibu dalam keadaan
keadaan emosi atau apa langsung memukul anak. Jadi perlakuan memukul anak itu tidak diperbolehkan. Terus yang kedua, eksploitasi anak. Contoh dari eksploitasi anak itu menyuruh anak kerja lebih penting kerja daripada sekolah. Jadi itu termasuk bentuk eksploitasi anak. Termasuk penelantaran. Jadi anak itu tidak boleh diterlantarkan. Mungkin ibu-ibu pernah melihat anak yang ditelantarkan, tidak diperhatikan sama orang tua, bahkan makan dan pakaiannya pun juga tidak dipenuhi. Terus mungkin ibu-ibu perlakuan kasar apa yang pernah ibu lihat atau pernah ibu lakukan kepada anak. Mungkin ibu bisa menceritakan atau memberikan contoh apakah pernah melihat perlakuan yang kasar untuk anak-anak. Mungkin ibu bisa memberikan contoh. Iya, pernah. Siapa itu, Bu? Keponakan atau siapa? Iya, ponakan. Jadi dia mendapatkan perlakuan seperti apa, Bu? Tidak pernah diurus sama mamanya. Nah, itu mungkin masuk di dalam kategori penelantaran anak. Jadi ibu-ibu itu mempunyai hak untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka memberikan dia kalau ditelantarkan orang tuanya tidak diurus, apakah ibu-ibu itu berhak untuk memberikan perlindungan supaya anak itu aman dalam kondisi tersebut. Mungkin ada yang mau ibu-ibu tanyakan? Tidak. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.